maju bersama. Kita ingin bersama-sama merangkul kehidupan jemaat, tapi pun masyarakat. Dengan hal yang sama, kita pun punya tindakan dalam kehidupan yang sama. Agar kita sama-sama maju, sama-sama berjuang, sama-sama menikmati, sama-sama kita berada dalam ruang lingkup yang sama-sama kita bertanggung jawab. Kita dibawa dalam pembacaan Daniel, kitab Daniel pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Siapa nak kenal ini kitab Daniel dan siapa nak tahu ini Daniel? Ada orang masih anak-anak sekolah minggu lagu begini, beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, walaupun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Dari nyanyian itu tergambar bahwa Daniel itu adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang berpegang teguh kepada kepercayaan, dan orang yang tidak pernah tergoyahkan dalam iman dan kepercayaannya. Nah, Daniel adalah seorang bangsawan, orang tuanya. Nah, berbicara tentang anak sebagai seorang bangsawan, berarti dia terdidik. Dia punya pendidikan yang matang. Nah, di saat berada dalam situasi dan kondisi dalam kepemerintahan dan Raja Darius, dia mengangkat 120 untuk dijadikan sebagai wakil raja. Ketika Raja Darius mengangkat ini, salah satu di dalamnya adalah Daniel. Nah, ketika Daniel diangkat, mereka melihat bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan banyak hal-hal yang ia lakukan secara dahsyat. Dan tak mudah untuk teman-temannya dari 120 ini melihat dia dengan kepandaiannya, dengan ketulusan hatinya, dengan kebaikannya, dengan kebenaran-kebenarannya, sehingga dia disenangi, dia disukai. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia terus melakukan apa yang dikehendaki. Secara manusiawi, teman-teman cemburu 120, berarti ada berapa? Ada 100 berapa? 19 kan? Yang tidak senang melihat keberadaan. Ada kecemburuan yang muncul, sehingga mereka mencari berbagai macam cara menyingkirkan Daniel. Ada bermacam-macam strategi yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan hal itu, mereka berkesimpulan dan bersepakat untuk menjadikan Daniel sesuatu yang seakan-akan tidak masuk akal. Pembacaan ini disampaikan ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu, orang kirim surat para Raja Darius di taman-taman. Ketika mendengar itu, apa yang Daniel lakukan? Dia ke rumah dan dia berdoa. Dia terus memegang kepercayaan, dan hari-hari kehidupannya dia terus berdoa. Dan pada akhirnya raja itu sendiri menyenangi dia. Rasa keberadaan kehidupan dari 120 itu dengan dikuasai oleh Roh Kudus, maka Daniel menjadi orang yang benar-benar dipakai oleh Allah dan dipakai oleh raja itu sendiri. Dia diupayakan untuk menjadi mangsa singa, dan itu tidak terjadi karena doa dan
kuasa Roh Kudus yang ada dan bekerja dalam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mencermati atau memahami pembacaan, kita berada pada kehidupan yang berbeda-beda. Dari sisi gereja, dari sisi turunan, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, orang pun berbeda. Tetapi belajar dari pengalaman Daniel, kita pun semua sebagai hamba Tuhan dipilih. Dan dalam pengharapan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk terus dapat melakukan, menjabarkan tanggung jawab kita sebagai penyuluh. Mungkin memang ada hal-hal yang menyentuh kehidupan satu dengan yang lain. Mungkin saya sebagai pribadi, mungkin pun pendeta Wilma, mungkin pun ketua dalam hal-hal untuk, tapi pun mungkin Pak Kasih. Tetapi itulah, karena kita disatukan dalam segala perbedaan yang memperkaya kehidupan kita. Dengan kita disatukan dalam berbagai perbedaan, kita punya tanggung jawab yang sama. Menjabarkan kabar sukacita, memberitakan Injil Kristus, dan meletakkan terus kepercayaan kepada Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus yang memakai kita dengan cara-cara kita untuk melakukan penjabaran atau penyuluh kepada kehidupan orang lain, agar supaya pun mereka memahami dan mengenal Injil Kristus yang kita yakini dan kita percaya. Amin.